Pada tanggal 6 Oktober tahun 2022, bertempat di kantor PPAD, berlangsung sosialisasi keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Tampil sebagai pembicara Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, Profesor Dr. Makarim Wibisono, Ketua Tim Pelaksana PPHAM, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, Ketua Badan Pertimbangan PPAD. Acara ini dihadiri unsur Badan Pertimbangan dan pengurus pusat PPAD. Adapun peserta lainnya mengikuti melalui daring, Zoom, dan kanal YouTube. Kasus yang sangat sulit dilaksanakan karena bukti-buktinya itu sudah tidak ada. Dan sebenarnya penyelesaiannya secara yuridis sudah pernah diselesaikan. Misalnya peristiwa G30 SPK itu kan sudah diselesaikan melalui Mahmelub dulu. Dan Mahmelub itu yang membentuk Bung Karno sebelum jatuh melalui Penpres, bentuk Mahmelub yang kemudian itu dipakai untuk mengadili PKI. Sebenarnya secara hukum sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Tetapi itu masih dicatat sebagai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu di Indonesia hanya boleh ditentukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena di Indonesia bisa terjadi pelanggaran HAM berat setiap bulannya ratusan. Tapi kalau tidak ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka itu disebut kriminalitas. Sampai sekarang pelanggaran HAM berat ini itu bolak-balik antara Kejaksaan dan Komnas HAM. Komnas HAM menyatakan ada 13 pelanggaran HAM berat, Kejaksaan oke, saya laksanakan asal ada buktinya. Nih sekarang dari sudut hukum bukti-bukti itu sudah tidak ada. Kita sebagai warga negara, sebagai bangsa, tentu harus melihat secara jernih tentang apa dan bagaimana Kepres 17/2002 ini yang membentuk tim pelaksana penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM masa lalu, karena selama ini sudah terlalu banyak menguras energi yang menghambat pembangunan nasional. Permintaan maaf ya. Jadi intinya apa namanya PPHAM ini sebenarnya nggak ada instruksi ataupun tidak ada kesepakatan kita ya di kalangan PPHAM ini untuk misalnya melakukan rekomendasi untuk minta maaf. Tidak ada, Pak. Dan anggota PPHAM ini, Pak, ini betul-betul mewakili, misalnya Pak Kiki ini bekas Kasat, ya Pak. Ada Pak Asad Ali bekas Wakil BIN di sini. Ada Pak ada itu. Jadi itu memang benar-benar kita sepakat ya bahwa tidak akan rekomendasi kita begitu untuk itu. Saya ingin menegaskan kembali saja sebagai penutup. Tadi Pak Mahfud juga sudah menegaskan bahwa kalau rekomendasi itu akan minta maaf, itu beliau akan menolak. Tadi kan kita dengar sendiri, ditegaskan oleh beliau seperti itu. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa kita akan berupaya untuk tidak ada tadi itu menurut Pak Hafid apa sebelum memaafkan itu saling pengakuan dan saling memaafkan, tidak lewat jalan itu. Dan kalau itu masih muncul akan kita tentang juga dengan tegas gitu kan. Saya izin membacakan kesimpulan dari diskusi atau tadi sosialisasi lebih tepatnya. Yang pertama adalah bahwa Kepres nomor 17 tahun 2022 merupakan mekanisme alternatif dengan heavy atau fokusnya kepada korban
bukan pelaku. Jadi ini adalah mekanisme alternatif non-yudisial. Kesimpulan kedua, terdapat 13 kasus yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM, namun Komnas HAM mengalami kebuntuan di kejaksaan sehingga dilakukan cara ini non-yudisial, dan ini bertujuan untuk kerukunan sosial, artinya untuk persatuan bangsa ke depan. Yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh tim PPHAM ini bersifat ad hoc dari Agustus sampai Desember. Selanjutnya akan dieksekusi oleh kementerian lembaga terkait. Dari 13 kasus, ada 4 yang dilakukan secara yudisial termasuk Paniai, dan yang akan dilakukan oleh PPHAM adalah 9 kasus, begitu Bapak. Yang keenam, pro kontra terjadi dan hadir karena ada beberapa klausul yang multitafsir. Tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang memberikan masukan, dan pemahaman yang belum sama. Mungkin ini akan jadi salah satu rekomendasi ke depan. Terakhir, orientasi tim PPHAM untuk rekonsiliasi akan dilakukan setelah mendalami kasus satu persatu.